teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @rianfrdnt yang berjudul Satu Malam di Villa Angker. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Perkenalkan, namaku Roni, nama disamarkan. Cerita ini terjadi pada tahun 2018 silam di sebuah villa di kota B. Pada saat itu, aku dan kelima temanku memang sengaja menyewa villa untuk merayakan sebuah ulang tahun. Sabtu sore yang damai, angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kami. Dion, sebut saja begitu. Dia adalah orang yang paling berisik di antara yang lain. "Ayo, yang ulang tahun nyanyi dulu dong. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, itu bukan pilihan." Persis seperti orang mabuk yang kehilangan kesadaran. Beda dengan Aziz, dia adalah si pendiam, hanya cengengesan di pojok, seraya menyantap snack yang dibeli dari minimarket sebelum kami berangkat tadi. Keberagaman, mungkin begitulah yang hadir di persahabatan kami. Sementara itu, yang ulang tahun hari ini adalah Sofyan. Dia anak orang kaya. Jangan salah, bapaknya adalah pemilik sebuah restoran yang lumayan terkenal di Jakarta. Aku tidak bisa sebutkan di sini. Kuharap kalian mengerti. Hari ini, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Sudah lumayan tua. Iya, kalian bisa nebak kan sekarang umurku berapa? Dan dua orang lagi, mereka bernama Tina dan Dewi, dua orang wanita pelengkap dalam persahabatan kami. Mereka orangnya asik, apalagi Tina. Kadang kalau kami berbincang, ia sering menjadi penghidup suasana. Tidak lama kemudian, kami pun sampai di villa tersebut. Tidak ada yang aneh di sana. Villanya lumayan bagus. Ada 2 lantai dan juga kolam renang di belakang villa tersebut. Oh iya, pada saat itu kami sampai di lokasi villa tersebut pada pukul 3:30 sore. Masih cukup terang dan belum cukup dingin. "Mang, bagaimana? Deal kan?" ucap Sofyan kepada penjaga villa tersebut. Si Mamang hanya manggut-manggut seraya memberikan kunci. Tidak ada yang aneh. Bahkan ketika kami berlima masuk ke dalam villa tersebut, ternyata di dalamnya cukup besar dan tertata rapi. Mungkin memang dirawat dan sering dibersihkan oleh si Mamang penjaga villa tersebut. Ada 3 kamar di villa tersebut. 1 kamar di ruangan bawah dan 2 kamar di ruangan atas. Kami memilih mengosongkan ruangan bawah dan berkumpul di ruangan atas villa tersebut. "Bagaimana ini, Bos? Acara pertamanya apa?" ucapku kepada Sofyan. Apa ya?" Sofyan nampak seperti berpikir. "Bagaimana kalau kita renang dulu?" "Aso itu," ujar Dion. "Kamu saja sendiri," ucap Dewi. "Berdua saja tuh ayo." Dion memasang muka menyebalkan pada Dewi. "Barbekyuan aja yang simple," saran Aziz. Tumben, kini ia menguasai perbincangan. "Nah, boleh juga itu," seru Sofyan mengiyakan. Singkat cerita, kami pun berkumpul di halaman belakang villa tersebut. Dion dan Aziz tengah duduk di tepi kolam dengan sebatang rokok dan secangkir kopi milik mereka. Sementara itu, aku, Tina, Dewi, dan Sofyan tengah berbincang di sebuah gazebo yang berada di pinggir kolam. "Lain kali, kalau kamu ulang tahun, jalan-jalan ke Jepang dong, Bos," ucapku. Itu ditujukan pada Sofyan.
Kamu itu bentar lagi ulang tahun. Gasken ke Jepang, seru Dewi. Nah, iya, bulan depan kan? Ujar Sofyan. Sial, kini aku yang justru diserang oleh mereka. Tidak terasa, hari pun sudah semakin petang menghadiahkan temaram yang perlahan datang menuju permukaan. Udara pun berubah menjadi semakin dingin, memaksa Aziz mengenakan 2 lapis sweater pada saat itu. Serakah sekali kamu, Ziz, pakai 2 sweater, kataku. Tina tertawa. Dingin, ujar Aziz. Saat malam tiba, penjaga villa tersebut datang menemui kami berlima dengan ciput hitam, sarung yang diselendangkan, juga jaket parasit yang tidak diresletingkan. Dia tidak terlalu tua. Umurnya aku tebak kira-kira masih 40-an. Dia sangat sopan dan juga baik terhadap kami. Kalau butuh sesuatu, telepon saja saya ya Den, tapi telepon biasa. Dah saya mah tidak punya WA, ujar si Mamang tersebut. Oh iya, satu lagi, kalau malam-malam jangan main di kolam ya Den. Mamang mah takut nanti ada yang kejebur. Lumayan dalam itu kolamnya, sambung si Mamang. Siap Mang, pokoknya beres deh, ucap Dion. Setelah selesai, si Mamang pun pergi dengan membawa senter besar yang senantiasa setia berada di genggamannya tersebut. Saat itu, aku melihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Ini pada tidak mandi ya, ucapku kemudian. Bodoh amat ah, dingin tahu, ujar Tina. Aku mandi duluan ya, ucap Dion. Tidak usah rebutan, ada 2 ini kamar mandinya, ujar Sofyan. Ya sudah, aku mandi di kamar mandi yang di atas, kataku. Ya sudah, aku yang di bawah, balas Dion. Singkat cerita, kami pun kembali berkumpul di lantai atas villa tersebut dengan bermain Uno bersama. Sial, saat itu aku kalah melulu dari mereka, membuat wajahku penuh lipstik milik Tina. Pukul 10 malam, udara semakin menusuk-nusuk dengan tajam. 18 derajat, sial, dingin sekali malam itu. Tidak kusangka, Sofyan diam-diam membawa 2 botol minuman keras di dalam tasnya. Kami pun meminumnya bersama, sementara Tina dan Dewi masuk ke dalam kamar mereka. Entah, mungkin dalam keadaan setengah sadar, kami mendengar pintu villa tersebut diketuk beberapa kali. Apakah si Mamang penjaga villa? Kalau iya, ada apa? Ada perlu apa dia malam-malam begini? Lagi, pintu ada yang mengetuk lagi. Tok 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 tok. Kini dengan begitu keras, Dewi dan Tina pun keluar kamar. Kalian mabuk ya? Ada yang ngetuk pintu, bukain sana, ujar Tina. Kita juga dengar dari tadi, tapi ngapain malam-malam begini, ucap Sofyan. Kalau kalian dengar, kenapa tidak dilihat siapa yang ngetok, ucap Dewi. Ya, lagi pula ini kan sudah malam. Coba kamu pikir, siapa yang mau bertamu malam-malam begini, balas Dion. Tumben, kamu benar, kataku. Iya, tapi kan takutnya si Mamang penjaga villa. Gimana coba, kata Tina lagi. Ya sudah, ayo kita buka bareng-bareng pintunya, kita pastikan. Sofyan mulai risih. Kami berlima pun bergegas menuju lantai bawah villa tersebut, dengan niatan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu di jam 12 malam begini. Saat kami semakin mendekat menuju pintu utama villa tersebut, suara ketukan itu lagi-lagi terdengar. Berulang kali, memaksa Sofyan berteriak. Iya, bentar. Kami berlima semakin dekat, dan terus dekat dengan letak pintu itu berada. Sofyan merogoh kantongnya mengambil kunci dan membuka pintu itu perlahan. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di balik pintu tersebut. Lantas, siapa yang tadi mengetuk pintu ini berulang kali? Kami berlima saling tatap,
Perasaan kami berlima mulai sudah tidak enak detik itu pula. "Sialan, apaan ini?" ucap Dion. Tidak. Jangan mikir yang macam-macam dulu," kataku. "Cabut ke atas lagi yuk," kata Tina. Sofyan buru-buru mengunci pintu itu kembali. Saat kami bergegas ke atas, pintu kembali diketuk dengan begitu keras, membuat kami berlarian agar cepat sampai ke lantai atas villa tersebut. "Sialan, aku tidak bisa ini kalau kayak gini," ucap Dion. "Santai, jangan mikir yang macam-macam dulu. Kita harus rileks," kata Sofyan. Tok 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 tok. Pintu kembali diketuk dengan keras. "Nah, dengar tidak?" ucap Dion lagi. "Dah, kamu jangan banyak ngomong, please. Aku jadi takut tahu," kata Tina. "Pokoknya kita semua harus tenang," kataku ikut bicara. Tenang. Bagaimana bisa tenang, Ron, kalau begini?" cetus Dion. Seketika, suara ketukan pintu itu pun tidak terdengar lagi. Kami berlima mulai merasa tenang dibuatnya. Tapi ketika perasaan kami baru saja mulai bisa tenang, tiba-tiba terdengar suara gaduh di balik kamar mandi. Seperti banyak suara orang mengobrol. Padahal pada saat itu hanya ada kami berlima. Tapi suara itu jelas sekali seperti situasi keadaan pasar yang ramai. Kami dibuat kembali terdiam. Dion menatap mataku. "Dengarkan kamu," ucapnya pelan sekali. Aku menelan ludah. Semuanya hanya bisa terdiam hingga tiba-tiba terdengar dengan begitu jelas suara gelas pecah. Dewi menjerit, seraya menutup kedua telinganya. "Aku mau pulang, katanya berulang kali. Tidak ada yang berani beranjak dari tempat tersebut. Kita hanya saling menatap satu sama lain tanpa suara dengan perasaan yang sudah merasa dilema. "Dicek yuk, barangkali itu cuma kucing," ucap Ayi seketika. Kamu gila ya? Kucing masuk lewat mana? Tadi kan kamu lihat, Sofyan kunci lagi pintunya," balas Dion kesal. "Aku cuma tidak mau mikir yang macem-macem. Lagian kan, kalau kita mikir jernih, itu bisa bikin kita sedikit tenang," kata Aziz lagi. "Kamu ngerti tidak sih, pintu digedor tanpa ada siapa-siapa. Suara orang ngobrol. Terus sekarang gelas pecah, sedangkan kita masih ada di sini." Di saat Dion dan Aziz tengah berdebat, kembali terdengar suara ketukan. Tapi kini bukan dari arah pintu melainkan jendela yang ada di hadapan kita berenam. Mereka langsung terdiam. Sementara Dewi semakin ketakutan. "Mama, mau pulang. Aku mau pulang," katanya dengan menangis. Ini adalah situasi yang paling mendebarkan ketika kami semua mendengar suara tawa cekikikan dari balik jendela tersebut. "Pulang yuk, pulang." Kini Dion tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Jam berapa ini, gila?" balas Sofyan. "Sudah, kita tinggalkan saja tempat ini. Bodoh amat, aku mau pulang, Yan." Kini Tina ikut bersuara. Semua bergegas merapikan barang bawaan masing-masing. Saat baru saja kami berenam melangkah dari tangga menuju lantai 1, kami lagi-lagi dikejutkan sesuatu. Suara gelas pecah itu lagi terdengar begitu jelas, bahkan suara gelas pecah itu kini bertambah banyak. 7 kali, aku masih ingat betul. Seperti ada orang yang sengaja melemparkan gelas-gelas tersebut ke lantai. Saat Sofyan buru-buru membuka kunci pintu villa tersebut, diam-diam aku mencuri pandang ke arah dapur. Aku tidak melihat ada serpihan gelas pecah di lantai. Namun, aku melihat sesuatu yang sulit untuk diutarakan. Sesosok hitam besar, taring yang begitu tajam, dan mata yang begitu merah mencekam. Benar-benar, aku tidak salah melihatnya. Saat pintu sudah terbuka, kami kembali dikejutkan. Ada sesosok wanita di balik pintu, wajahnya begitu menyeramkan. Pakaiannya
serba merah. Tina dan Dewi pingsan, Dion kencing di celana, Aziz jongkok ketakutan, aku dan Sofyan saling tatap tanpa suara. Kami pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba ada suara kentongan. Aku berteriak dari dalam berharap itu adalah warga sekitar yang sedang patroli siskamling. Ada suara orang berlarian, kemudian mendobrak pintu. Aku melihat mereka itu adalah orang. Ya, benar, seperti dugaanku mereka adalah warga sekitar. "Kalian ngapain di rumah kosong?" kata salah satu dari warga tersebut. Seketika, aku, Sofyan, Aziz, dan Dion tersadar dari sebuah hal dan melihat ke sekitar. Ini adalah rumah kosong, benar-benar kosong. Bangunan tua yang sudah rapuh, tidak ada apa-apa di sini. Lalu, bayangan kami tentang villa itu, apakah hanya halusinasi? Kami membopong Tina dan Dewi keluar dari sini. Dari luar, bangunan itu tampak jelas. Bangunan tua yang sepertinya sudah ditinggal sejak lama. Aku masih belum bisa mencerna semua hal yang sudah aku lewati barusan. Bahkan, Sofyan dan yang lainnya hanya bisa terdiam tanpa kata. Tidak lama, azan subuh pun berkumandang. Aku membangunkan Tina dan Dewi. "Kamu lihat ke arah sana. Tadi kita itu bukan di villa. Lihat tuh," ucapku. Tina dan Dewi kaget. "Jadi, tadi kita di bangunan tua," ucap Tina. "Kalian masih bernasib baik. Saya sarankan, kalau kalian mau menginap dan menyewa villa, jangan asal percaya sama orang, Mas, Mbak," kata salah satu warga sekitar. Pagi sudah semakin menampakkan dirinya, membawa cerah yang datang merobek malam yang gelap gulita. Bangunan tua itu kini semakin jelas kami lihat. Benar-benar bangunan yang begitu menyeramkan. Warga sekitar itu pamit untuk pulang. Kami berterima kasih kepada mereka. Entah mengapa, ini adalah hal yang sulit diterima logika. Kami ternyata hanya dibawa halusinasi akan keindahan villa yang sebenarnya adalah bangunan tua pembawa malapetaka. Perkenalkan, namaku adalah... Kurasa aku tidak bisa menyebutkannya di sini dan kuharap kalian mengerti. Aku lahir di kota B. Namun pada saat usiaku menginjak 3 tahun, ayahku memboyong keluarga kami pindah ke kota M. Karena dia memang asli orang sana. Dan singkat cerita, menetaplah kami sekeluarga di kota kelahiran ayahku tersebut. Aku adalah seorang penakut. Terus terang saja, waktu diriku berusia 5 tahun aku merasakan satu kejanggalan di sini. Aku melihat ibuku pagi-pagi berjalan keluar rumah. Dia membawa uang kepokan yang begitu banyak. Aku tidak mengerti. Tapi keadaan ekonomi keluargaku memang tidak sekaya itu. Atau bahkan punya uang kepokan sebanyak yang ibuku bawa. "Mama, mau kemana?" kataku dalam bahasa Sunda. "Mau ke warung." "Kenapa?" "Mau ikut," jawab ibuku. Aku pun dituntun oleh ibuku untuk pergi bersama ke warung yang ibuku maksud. Tapi saat 1, 2, 3 langkah aku berjalan, ada suara wanita yang memanggilku. Kamu mau kemana?" Aku melihat ke belakang, ke arah sumber suara tersebut. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari ibuku yang keluar dari balik rumah. Lalu, siapa yang menggandeng tanganku ini? Saat aku melihatnya, orang itu sudah tidak ada, hilang. Dan genggamannya pun sudah dilepaskan tanpa aku sadari. Singkat cerita, aku pun semakin beranjak dewasa dan masuk ke sekolah SMP pilihanku.
hingga kejanggalan-kejanggalan dan hal aneh mulai menghampiri diriku. Kejadian itu terjadi ketika aku baru saja selesai mandi pagi hari di jam 6. Sebelumnya, setelah mandi, biasanya aku sering menyalakan televisi dan menonton sejenak. Ketika aku keluar dari kamar, aku melihat ada sesosok anak kecil. Wajahnya putih pucat, seperti habis memakai bedak. Mungkin itu adalah sosok yang orang-orang sebut tuyul. Aku tidak bisa bergerak dan mencoba mengulang istighfar beberapa kali hingga akhirnya sosok itu pun hilang entah kemana. Ceritaku tidak hanya berhenti di situ saja. Cerita selanjutnya terjadi saat aku menginjak kelas 8 SMP, saat aku masuk organisasi pramuka dan sering menginap di sekolah. Waktu itu ada 7 orang yang menginap di sekolah. Aku, Bayu, Daris, Samsul, Heru, Roma, dan Toleng. Saat itu, Heru, Bayu, dan Samsul izin pergi bermain futsal. Di sekolah, hanya tersisa aku, Roma, Daris, dan Toleng. Saat waktu menunjukkan pukul 10 malam, Daris meminta izin untuk pulang dan malam itu tersisa kami bertiga di gedung sekolah tersebut. Saat kami bertiga beranjak dari ruang kelas menuju ruang tata usaha, kami melihat ada 3 orang kakak kelas yang menghampiri kami. Salah satu dari mereka berkata, "Hati-hati ya, di sini itu suka ada yang jahil." Kami tidak mengerti apa yang ia katakan dan hanya mengiyakan saja. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 malam. Di sini adalah hal yang paling membuat kami terkejut. Saat itu terdengar begitu jelas, seperti suara kaca yang pecah dan sumber suara itu berasal dari ruangan kelas 9. Kami berhamburan dan berlarian menuju ke parkiran untuk segera meninggalkan gedung sekolah ini. Sampai-sampai kami lupa belum mengunci pintu ruangan tata usaha. Mau tidak mau, kami pun memberanikan diri untuk kembali ke ruang tata usaha dan mengunci pintu ruangan tersebut. Saat itu, kami rencananya hendak memberikan kunci itu kepada penjaga sekolah. Namun, saat kami sampai di rumah sang penjaga sekolah, istrinya menuturkan bahwa suaminya itu baru saja berangkat ke sekolah untuk memastikan keadaan kami yang menginap di sana. Tapi, saat kami kembali ke sekolah, penjaga sekolah itu justru tidak ada di sana. Alhasil kami pun menghampiri ketiga teman kami yang masih bermain futsal. Tidak lama, penjaga sekolah itu datang menghampiri kami di tempat futsal. Ia marah kepada kami. Katanya ia sampai mencari kami ke kecamatan sebelah karena takut kami bermain jauh. Saat itu, kami pun berkata yang sejujur-jujurnya kepada penjaga sekolah bahwa kami mendengar suara kaca pecah dan tidak berani kembali ke sekolah kami tersebut. Saat itu, justru penjaga sekolah menanggapi hal tersebut dengan santai. "Oh, itu tidak apa-apa. Di sini memang harus kenalan dulu," katanya. Malam itu, mungkin nasib buruk tengah menimpa aku. Saat aku pulang dan tidur di rumah, aku bermimpi bertemu sosok yang tinggi besar dan memiliki taring yang begitu panjang. Dalam mimpi tersebut, makhluk itu berkata, "Saya yang ada di sini." Saat itu, aku pun terbangun dan teringat kata dari penjaga sekolah, harus kenalan dulu. Mungkin itu adalah maksudnya. Aku harus membiasakan diri dengan penunggu yang ada di sekolah ini. Sial. Malam itu tidurku menjadi terasa terganggu. Aku masih tergabung dalam sebuah organisasi pramuka di sekolahku. Saat itu kebetulan aku disuruh membantu pelantikan paskibraka di sekolah. Saat itu ada sebuah kegiatan jurit malam. Aku ditugaskan bersama Vito di luar kelas sementara Bayu dan Akbar masuk ke ruangan kelas 7. Intinya, saat itu kami berpencar dalam melakukan tugas jurit malam tersebut. Entah mengapa,
Saat itu hanya tersisa aku sendirian dengan Vito yang tiba-tiba hilang dari penglihatan. Saat aku mencari keberadaan Vito, aku melihat sebuah bayangan hitam persis seperti Bayu. Bayangan hitam itu terlihat masuk ke ruangan kelas 7. Aku pun mengikutinya dari belakang. Namun, saat aku sampai di ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa di sana, hanya sebuah ruangan kelas yang kosong dan sunyi. Acara jurit malam pun selesai. Aku kembali bertemu dengan teman-temanku yang lain. Saat itu aku bertanya kepada Bayu, "Bay, tadi kamu ke ruangan kelas 7? "Tidak, tadi kan aku berpencar bersama si Akbar." Jam 3 pagi, aku tidur bersama pembina pramukaku. Dia sempat bilang bahwa katanya raganya dijaga oleh sesosok kuntilanak. Saat itu, memang benar. Aku merasakan ada sesuatu di atas rak lemari ruangan pramuka sekolahanku tersebut. Karena tidak bisa tidur, akhirnya aku memutuskan untuk tidur di ruangan tata usaha bersama Heru. Alih-alih bisa tidur, justru aku malah didatangi oleh sosok kuntilanak tersebut di dalam mimpiku. Di dalam mimpi aku melihat kain kuntilanak itu penuh dengan darah, cukup menyeramkan. Bahkan dari cerita yang beredar, aku mendengar bahwa kuntilanak tersebut sering dipakai untuk menyantet seseorang. Aku pun terjaga dari tidurku pada pukul 7 pagi. Saat itu, Heru marah kepadaku. "Dibangunin, tidak bangun-bangun," katanya. Aku ngos-ngosan. Mimpi malam itu sungguh buruk, dan sialnya kuntilanak tersebut mengikutiku sampai ke rumah. Singkat cerita, aku pun masuk SMA. Aku masuk di kelas IPA 1. Di sana aku berkenalan dengan teman-teman baru dan menjalin kedekatan bersama mereka. Di sebelah kelasku, ada gudang pramuka dan marching band yang membuat aku merasa tertarik untuk memasukinya. Saat aku masuk ke ruangan tersebut, tempat ini banyak sekali debu. Ruangannya cukup terbengkalai dan jarang dipakai. Saat pertama kali aku masuk ke ruangan ini, aku seperti seolah merasakan ada satu sosok yang mengintaiku. Aku tidak tahu pasti, namun perasaan ini semakin kuat bahwa ada dia di dalam ruangan ini. Entah mengapa, di hari-hari berikutnya aku sering mengunjungi ruangan tersebut hanya untuk duduk-duduk santai. Ruangan ini seolah membuatku nyaman karena terdapat sebuah sofa yang lumayan masih empuk di dalamnya. Malam harinya, aku bermimpi didatangi sesosok kuntilanak. Di mimpi tersebut aku melihat bahwa sosok tersebut tengah duduk di atas sofa di ruangan marching band tersebut. Wajah sosok tersebut pucat pasi, tidak menyeramkan, justru aura kecantikan yang menyelimutinya. Tapi aku pikir, biar bagaimanapun kecantikannya, dia tetap adalah hantu. Aku pun berkenalan dengan sosok yang berada di ruang marching band tersebut. Ini terjadi saat jam kosong pelajaran di sekolah. Aku melihat Dobleh dan Jule tengah tiduran di sofa yang berada di ruangan tersebut. Karena aku sudah tahu di sana ada sosok kuntilanak, aku peringatkan mereka untuk setidaknya permisi terlebih dahulu. Namun sialnya, mereka tidak percaya dengan apa yang telah aku ungkapkan. Hingga akhirnya, saat jam pulang, aku melihat Dobleh seperti dalam keadaan murung, wajahnya pun terlihat pucat dan tidak bergairah. "Leh, kamu kenapa?" tanya aku. Dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Esok harinya, Dobleh baru mau bercerita kepadaku tentang apa yang ia rasakan. "Kenapa ya? Badanku terasa lemas kalau di rumah, tapi kalau di sekolahan tidak." Hingga akhirnya, pada hari Senin setelah selesai upacara bendera, aku pun mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok yang berada di ruangan marching band tersebut. "Kamu yang ngikutin temanku ya, si Dobleh?" kataku. "Iya, dia
tidak sopan kepadaku?" Dia marah. Aku pun memperingati sosok tersebut untuk tidak mengganggu Dobleh lagi. Dan entah mengapa, dia nurut kepadaku. Dia seolah ingin dekat denganku dan dia pun memperingatkanku agar memberitahu teman-temanku untuk bersikap sopan bila berada di ruangan marching band tersebut. Di saat aku pulang ke rumah, ternyata sosok penunggu yang ada di ruangan marching band tersebut mengikutiku. Sebenarnya, aku tidak merasa terganggu akan keberadaannya. Tapi, untuk apa dia mengikutiku sampai sejauh ini? Ini terjadi ketika aku melakukan sebuah perjalanan bersama teman-temanku dan saat itu aku melihat sesosok nenek tua yang menyeramkan. Kukunya sangat panjang sekali, dan sialnya nenek tua tersebut mengikutiku sampai ke rumah. Entah hanya perasaanku, tapi gelagat dari sosok tersebut rasanya memiliki maksud jahat. Ketika mengikutiku sampai rumah, aku bahkan sempat dikejutkan saat berhadapan dengannya. Wajahnya begitu menyeramkan, dan bahkan ia hendak mencengkramku dengan kuku-kuku panjangnya. Namun, yang terjadi berikutnya adalah ketika sosok penunggu ruang marching band itu menghampiri sosok nenek tua yang menyeramkan ini. "Jangan ganggu anak ini." Hingga akhirnya nenek tua itu hilang dan tidak terlihat lagi. Ini bagian yang paling menyedihkan ketika aku bertanya kepada sosok wanita yang menunggu tempat marching band tersebut. "Kenapa kamu masih ada di dunia ini?" tanya aku. Wajahnya seketika berubah menjadi murung. Dia pun bercerita bahwa dulu ia dikejar oleh 3 orang pria. Ia sempat meminta bantuan namun tidak ada yang menolongnya. Dia bercerita bahwa saat itu ia tidak sengaja membunuh salah satu dari ketiga pria yang mengejarnya tersebut, hingga membuat 2 pria yang lainnya merasa kesal kepadanya. Dia berkata kepadaku bahwa ada satu barang yang tertinggal saat ia dibunuh dan itu adalah sebuah tas miliknya. Ia sempat minta tolong kepadaku untuk mengambilkan tasnya, tapi aku tidak bisa membantunya. Aku tidak tahu di mana tempat tersebut, tahunnya pun mungkin sudah lama. Hingga akhirnya aku menanyakan namanya, karena sedari awal aku penasaran akan hal tersebut. "Oh, jadi kamu mau dipanggil Rena?" Dia tersenyum. Sampai saat ini, Rena sudah tidak lagi terlihat. Mungkin Rena sudah lega karena aku sempat mau menjadi teman ceritanya. Aku pikir ini impas. Semoga dia sekarang dalam ketenangan. Oh iya, aku sebenarnya sempat menggambarkan wajah Rena. Namun, entah kemana gambar itu hilang. Sebenarnya, aku bisa saja menggambar ulang lagi wajahnya, namun aku tidak bisa jika tanpa izin darinya. Entahlah, aku tidak mau menamai diriku sebagai indigo atau hal lain semacamnya. Jika kalian tidak percayakan ceritaku pun tidak mengapa, dan ini biarlah jadi bagian dari hidupku semata. Cerita ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah perusahaan berbasis industri makanan siap saji yang tidak bisa disebutkan namanya. Di perusahaan berbasis makanan siap saji ini terdapat kurang lebih 200 karyawan yang bekerja dalam satu shift. Kali ini, cerita bermula dari seorang karyawati bernama Hasna, nama disamarkan. Saat bekerja shift 2, Hasna dan ketiga temannya tengah berkumpul di sebuah kantin yang terletak di sudut perusahaan tersebut. Saat itu, perusahaan tempatnya bekerja tidak memproduksi barang dalam jumlah banyak, sehingga pada pukul 9 malam mereka bisa santai-santai di kantin karena proses produksi sudah berhenti.
Saat itu sedang tren aplikasi hiburan yang menampilkan penggunanya tengah berjoget. Karena Hasna dan ketiga temannya itu mempunyai aplikasinya, mereka pun melakukan hal yang sama, berjoget bersama. Pada waktu bersamaan, saat mereka tengah asik berjoget, tiba-tiba Hasna memunculkan reaksi yang aneh, seperti melotot dan berjoget layaknya jaipongan. Ketiga temannya itu memarahi Hasna. "Ih, kamu mah malah beda sendiri, ikutin gerakannya dong." Tapi Hasna justru semakin menjadi. Bahkan gerakan tarinya seperti penari jaipong yang sudah lihai. Sontak, ketiga temannya itu terkejut ketika Hasna tidak mau berhenti dengan tariannya itu. Ketiga temannya itu berlari mencari bala bantuan. Mereka berpikir bahwa ada kejadian yang tidak biasa yang dialami oleh Hasna. Datanglah 3 orang karyawan yang bernama Sandria, Sandi, dan Dudung. Saat mereka sampai di kantin, mereka sudah mendapati Hasna yang tergeletak di lantai tidak sadarkan diri. Kemudian, mereka pun membawa Hasna ke dalam musola untuk diistirahatkan. Situasi pada saat itu sudah mulai tidak karuan, sebab video rekaman Hasna tengah berjoget layaknya jaipongan itu berhasil diabadikan. "Aku sudah minta videonya, namun," kata Nur, nama disamarkan, saksi dalam kejadian tersebut, katanya video tersebut sudah dihapus atas permintaan dari pihak perusahaan. Saat Hasna tengah ditangani di musola yang berada di perusahaan tersebut, tiba-tiba Hasna menggeram, matanya kemudian melotot. Ia kehilangan kesadaran dengan menjerit begitu keras. Semuanya kemudian berlarian ketakutan. Pak Endang, nama disamarkan, foreman produksi di perusahaan tersebut, mencoba menyadarkan Hasna dengan menyuruh Hasna untuk mengucap istighfar. Singkat cerita, setelah Hasna tersadar, kemudian terdengar suara jeritan dari dalam loker perempuan. Itu berasal dari Dini. Kali ini dia yang kerasukan persis seperti Hasna. Dini berjoget layaknya jaipongan. Padahal Dini tidak sama sekali mempunyai basic sebagai penari. Tubuh Dini yang berisi itu menampilkan tarian lihai yang menunjukkan bahwa seolah Dini itu adalah penari profesional. Kepalanya linggak-linggu dengan sorot mata yang tajam. Ia pun bahkan menembangkan sebuah lagu Sunda. Suaranya begitu nyaring sekali, sehingga membuat para karyawati berhamburan menuju pos security yang berada di dekat gerbang masuk menuju perusahaan. Kali ini, cerita berbalik. Hasna kemudian mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya keesokan harinya. Ia mengungkapkan bahwa ia melihat sosok wanita cantik yang memakai konde. Wanita itu menghampirinya saat tengah asik berjoget untuk sebuah aplikasi tersebut. Wanita itu, Hasna ungkapkan, mengenakan kebaya berwarna merah. Penampilannya persis seperti sinden-sinden Jawa. Lalu, setelahnya ia tidak mengingat apapun lagi. Hasna pun mengungkap bahwa jangankan menari jaipong, melihat seseorang nari jaipong pun tidak pernah, ungkapnya. Karena kan saya bukan asli orang sini, jadi tidak mungkin saya bisa seperti itu, sambungnya kemudian. Kemudian, security di perusahaan tersebut memberikan pengakuan bahwa pernah di suatu malam Jumat, saat dia tengah piket malam pada pukul 1 pagi, dia mendengarkan suara wanita tengah menembang nyanyian Sunda, namun ia tidak berani membeberkan hal ini kepada siapapun. Pernah, sudah lama sekitar 2 bulan yang lalu, ungkap Pak Sali, sang security, nama disamarkan. Saya kan waktu itu lagi piket pakai motor ke belakang, arah menuju kantin. Terus samar-samar saya mendengar suara wanita yang lagi nyanyi Sunda, sambungnya kemudian. Kejadian serupa
pernah juga dialami oleh seorang office boy yang pada saat itu bekerja di shift 3. Saat ia hendak membuang sampah ke belakang, tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita yang tengah menembang. Bahkan ia mendengarnya dengan begitu jelas. Saya pikirkan ada karyawati cewek begitu di kantin. Jadi saya tidak mau mikir yang macam-macam, ungkap sang office boy. Pada hari-hari berikutnya, kemudian tidak ada yang berani untuk makan di area kantin. Banyak yang istirahat makan, khususnya shift malam, di dalam loker. Hingga kemudian perusahaan memberikan peraturan untuk tidak membawa makanan ke dalam loker. Dan mau tidak mau, akhirnya peraturan itu harus dilaksanakan. Cerita tentang wanita berparah cantik penghuni kantin itu pun terus berlanjut. Pada malam Jumat, pukul 23 malam, saat para pekerja shift 2 keluar, digantikan oleh para pekerja pada shift berikutnya, kesurupan massal terjadi saat itu. Cerita bermula dari Imas yang merasa mual dan pusing. Lalu tiba-tiba ia pingsan saat keluar dari gedung produksi. Semua sontak terkejut akan kejadian tersebut, sebab hal yang dialami Hasna 1 minggu yang lalu masih bersarang di kepala para pekerja di perusahaan itu. Imas kemudian diangkat dan diamankan di musola. Ia diberikan bantuan pertolongan dengan menciumkan aroma minyak kayu putih kepada hidungnya. Tidak lama, Imas pun membuka matanya. Namun, itu bukanlah Imas. Tubuhnya sudah dikuasai oleh makhluk halus yang bersarang di dalamnya. Imas menjerit dengan kencang sekali. Matanya melotot dengan menyimpan amarah yang begitu dalam. Semua karyawati diminta untuk tetap tenang, apalagi para pekerja yang baru masuk pada shift 3. Produksi malam itu sementara ditunda karena keadaan semakin gaduh, sebab Selvi, nama disamarkan, tiba-tiba terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri. Setelah Selvi terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian disusul oleh Dini yang lagi-lagi mengalami kerasukan. "Aing tak ganggu Saria, aing kur istirahat," ucap Dini yang saat itu dikuasai oleh makhluk halus dalam bahasa Sunda, yang berarti saya terganggu oleh kalian, saya sedang beristirahat. Kemudian Dini berhasil dinetralisir oleh Pak Ozi, asisten manajer, nama disamarkan, yang ditelepon oleh Pak Sali. Namun setelah Dini tersadar, kini giliran Selvi yang semakin menjadi. Selvi tampak menari seraya tertawa cekikikan. Tawanya begitu nyaring sekali dan membuat seluruh karyawati yang berada di sana menjerit ketakutan dan berhamburan, memaksa untuk keluar dari gedung perusahaan tersebut. Namun, alih-alih mencoba menghindari kerasukan, justru Nur yang saat itu berlindung di pos security, kini merasakan mual dan sakit di kepala yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Singkat cerita, produksi malam itu kemudian dibatalkan saat setelah semuanya berhasil dinetralisir sekitar pukul 2:45 pagi. Setelahnya, para karyawan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing, menghimbau kejadian yang tidak diinginkan terjadi kembali. Keesokan harinya, nampak Selvi tidak masuk bekerja. Keluarganya mengabarkan bahwa Selvi jatuh sakit. Surat keterangan dokter akan dikirimkan segera kepada perusahaan tersebut. Pada hari Senin, Selvi kembali masuk bekerja. Namun, ada yang aneh dari raut wajahnya. Ia tampak lemah lesu, tidak seperti biasanya yang selalu tampil ceria dan aktif di lingkungan perusahaan tersebut. Pada saat foreman memimpin briefing sebelum bekerja, Selvi tiba-tiba terjatuh. Ia tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke ruang kesehatan oleh Sandi. Seluruh karyawan di sana
memiliki tanda tanya besar dalam kepala mereka akan Selvi yang tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri tersebut. Apalagi mengingat Selvi yang tempo hari mengalami kerasukan. Foreman meminta kepada seluruh karyawan dan karyawati untuk tetap tenang. Kemarin Selvi sakit, mungkin sekarang masih belum fit. Kita tidak boleh mikir yang macam-macam ya, ucap sang leader dalam tempat bekerja tersebut. Butuh waktu yang lama untuk membuat Selvi tersadar dari pingsannya tersebut. Hingga pada saat ia tersadar, tiba-tiba ia menjerit. Pak Osi yang ada di samping Selvi itu terkejut mendengarnya. Begitu juga Umi yang menemani Selvi di ruang kesehatan pada saat itu. Tiba-tiba Selvi seperti menggigil kedinginan. Tubuhnya bergetar seperti tengah berada di dalam kulkas yang suhunya di bawah -derajat. Wajahnya pucat pasi. Bahkan ia pun selalu menutup matanya, seperti melihat sesuatu yang aneh yang berada di hadapannya tersebut. Pak Bayu, HRD, begitu pula Pak Eko, direktur perusahaan tersebut. Kemudian memberikan dispensasi kepada Selvi. Ia diperbolehkan untuk pulang dan karena suhu badannya panas sekali pada saat itu. Umi pada saat itu memperhatikan gerak-gerik Selvi yang menurutnya tidak masuk di akal. Saat Selvi berada di ruang kesehatan, Selvi terlihat melihat ke sana kemari seperti seolah ada yang mengikuti dirinya. Cerita kemudian berbalik. Sang foreman memberitahukan kepada seluruh karyawan dan karyawati bahwa Selvi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kontrak kerjanya. Sangat disayangkan karena Selvi baru saja bekerja selama 3 minggu dari 1 tahun masa kontraknya. Semua karyawan dan karyawati di sini pun berpikir demikian. Karena mengingat bahwa Selvi memiliki pribadi yang bersahabat dengan seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Nur, dia penasaran dengan apa alasan dari Selvi yang mengundurkan diri tersebut. Hingga kemudian, Nur pun mencoba menelpon Selvi pada saat setelah pulang bekerja. Namun pada saat itu nomor Selvi tidak aktif. Kemudian, Nur mencari tahu kediaman Selvi. Dan pada saat itu Nur pun berhasil mendapatkannya dari Sinta yang kebetulan bekerja pada perusahaan itu juga. Sinta yang mendengar alasan Nur yang penasaran akan pengunduran diri Silvi pun dibuat penasaran pula. Akhirnya mereka pun mencari tahu berdua dan datang ke kediaman Selvi pada hari Minggu pagi. Pada saat itu kedatangan mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Selvi. Orang tuanya Selvi mengungkapkan sesuatu yang membuat Nur dan Sinta terkejut. Jadi, begitu Selvi mengundurkan diri karena terus diikuti sama arwah wanita yang ada di sana, ungkap ibu Selvi. Terus, sekarang Selvinya di mana, Bu? Tanya Nur. Kemudian, ibunya Selvi mengajak mereka berdua ke dalam kamar Selvi. Dan di sana, terlihat Selvi tengah duduk dengan lamunannya. Kedatangan Nur dan Sinta pun bahkan ia acuhkan. Beberapa kali Nur dan Sinta memanggil namanya dan menepuk-nepuk pundak Selvi tersebut. Namun Selvi hanya terdiam dengan pandangan kosong. Ya begitu Neng, Selvi juga jadi susah makan, ucap ibunya Selvi. Singkat cerita, Selvi sudah melakukan ruqyah secara Islam selama 7 kali dan kemudian sembuh seperti semula. Ia bahkan tidak mengingat apa-apa saat Nur bertanya tentang apa yang terjadi kepadanya. Aku tidak ingat apa-apa. Seingatku, aku lagi bekerja dan wanita yang pakai kebaya merah itu terus menghampiriku dengan senyuman, ungkap Selvi. Selvi pun mengingat-ingat, barangkali ada hal yang pernah tidak sengaja ia lakukan pada saat bekerja di perusahaan tersebut. Selvi pun mengungkapkan, aku pernah bilang ke Teh Ajeng
Tidak usah takut sama yang begituan, mereka hanya mitos, ucap Selvi. Nur pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa Selvi berkata yang semena-mena terhadap penunggu yang ada di perusahaan tersebut. Hingga akhirnya arwah wanita itu terus menghantuinya. Ya sudah, sekarang yang penting kamu sehat-sehat ya, ucap Nur. Berbicara tentang keberadaan makhluk halus memang seringkali menjadi bahan perdebatan yang panjang. Ada yang percaya akan adanya mereka, juga ada yang tidak percaya akan hal itu dan menamainya sebagai mitos belaka. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya saat kita berada di tempat baru, kita itu sejatinya adalah seorang tamu. Etika seorang tamu adalah menghormati pemilik rumah dan ruang lingkupnya. Jadi untuk itu, kita harus belajar menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang tidak bersikap semena-mena atau bahkan kurang ajar di tempat yang baru kita datangi atau kita singgahi.